Halo, selamat datang di channel tutorial. Buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Di channel ini saya banyak membahas soal Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint juga ada, dan lain sebagainya. Nah, secara khusus di video ini saya mau bahas tutorial kepada teman-teman, khususnya tentang cara membuat nomor antrian otomatis di Microsoft Word. Jadi buat kalian yang mau buat misalnya nomor antrian untuk parkiran, puskesmas, dan lain sebagainya, ternyata kalian bisa mendesain sendiri nomor antrian kalian dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, contohnya seperti yang kalian lihat di tampilan layar kalian, ini adalah format nomor antrian yang sudah saya buat ya. Nah, menarik di sini saya nggak buat satu-satu, tapi saya cukup buat satu aja desainnya. Nanti sewaktu kita copy paste, akan secara otomatis nomornya bakal urut ya, jadi nggak perlu kita edit lagi. Nah, pertanyaannya gimana caranya buat seperti ini? Nah, kalau kalian mau buat seperti ini juga, saya akan tunjukkan caranya. Pertama-tama di sini saya akan buka untuk lembar kerja baru ya di Microsoft Word, di mana kita akan mulai dari awal tahap-tahapnya ya. Nah, di sini adalah lembar kerja untuk Microsoft Word yang kosong. Pertama-tama saya langsung saja untuk buat desainnya. Nah, untuk membuat desainnya di sini saya menggunakan bentuk-bentuk yang ada di bagian menu insert. Lalu kalian bisa lihat di sini ada shape ya. Shape kita klik aja yang segitiga kecil di bawahnya sini. Kemudian nanti ada banyak simbol-simbol yang bisa digunakan untuk mendesain nomor antrian kalian. Misalnya di sini saya gunakan aja yang kotak ya. Yang kotak di sini kita tinggal klik, kemudian nanti kursornya atau pointernya bakal berubah jadi tanda tambah seperti ini. Artinya kita bisa gambar bangunnya di sini ya. Seperti ini, kita klik kiri tahan, kemudian kita gambar dan lepas, maka udah jadi di sini. Kemudian kita bisa ubah untuk ukurannya ya di bagian menu format. Nah, menu format ini otomatis muncul ketika kita klik simbolnya atau bangunnya ini ya. Klik, nanti bakal muncul menu formatnya. Nah, di bagian ujung di sini ada untuk size atau ukurannya. Kita bisa atur sendiri. Misalnya untuk height-nya saya mau kasih ukurannya misalnya 6. Kemudian untuk width-nya ini kita kasih ukurannya mungkin 4 aja ya. Seperti ini, lalu klik di sembarang tempat, maka ukurannya sudah diatur. Kemudian kita klik lagi bangunnya, kotaknya ini. Di bagian menu format, shape fill di sini kita ganti ya. Kita ganti jadi warna putih bisa, jadi no fill juga bisa. Kemudian untuk shape outline ini untuk garisnya kita ganti jadi warna hitam. Kemudian untuk ketebalannya di bagian weight ya, saya ganti di sini ketebalan garisnya jadi 2/4 pt ini ya. Kita klik, maka hasilnya seperti ini. Saya perbesar dulu. Nah, di sini saya mau buat desainnya sama ya seperti yang sebelumnya saya sudah pernah buat tadi yang saya tunjukkan ya. Ini kita tinggal copy, Ctrl C di keyboard, lalu Ctrl V lagi untuk paste. Lalu saya atur di sini untuk tambahkan di bagian atasnya seperti ini. Oke, kemudian kita Ctrl C lagi dan Ctrl V. Kemudian saya tambahkan untuk di bagian bawahnya di sini. Saya perkecil sedikit. Lalu saya Ctrl C dan Ctrl V lagi. Kemudian saya beri untuk di bagian tengahnya ya seperti ini. Nah, di sini desainnya udah jadi ya. Kemudian saya mau tulis untuk teksnya. Untuk menambahkan teksnya atau tulisannya itu mudah banget. Kalian tinggal klik di bagian garisnya, lalu klik kanan. Kemudian di sini kalian pilih add text atau tambahkan teks. Maka secara otomatis di sini bakal ada kedip-kedip di sini ya garis ya. Itu berarti kita sudah bisa mulai menuliskan teksnya di sini. Tapi sebelum itu saya mau ganti dulu untuk warna tulisannya jadi warna hitam. Di bagian menu format, di bagian text fill di sini saya mau kasih tulisannya jadi warna hitam. Kemudian saya tuliskan ya di sini teksnya, misalnya teksnya adalah
nomor antrian. Oke, seperti ini ya. Kemudian saya mau edit untuk tulisannya atau teksnya supaya lebih cantik gitu ya. Kita blok, kemudian kita pergi ke bagian menu home. Di sini saya kasih tebal atau bold. Kemudian untuk jenis fontnya saya ganti jadi Times New Roman. Lalu ukurannya di sini juga bisa kita atur ya. Tapi sebelum itu saya spasinya mau saya atur dulu. Di bagian paragraf di sini ada pengaturan untuk spasi. Saya ubah ke pengaturan spasi yang paling pendek di sini. Kemudian saya gedekan ukurannya sesuai dengan kebutuhan, misalnya ukurannya 18 seperti ini. Kemudian untuk warnanya juga bisa kalian ubah ya. Di bagian menu home di sini ada font, lalu kita ubah warnanya misalnya jadi warna merah. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk di bagian bawah saya juga mau tambahkan teks. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal klik garisnya, lalu klik kanan dan pilih add text. Lalu kita ubah tulisannya, warnanya di bagian format text fill jadi warna hitam. Misalnya di sini saya mau tulis keterangannya adalah customer service. Contohnya ya, contohnya seperti ini. Saya blok, lalu saya edit di bagian menu home. Saya tebalkan, lalu fontnya saya ganti jadi Times New Roman. Lalu spasinya saya perkecil, kemudian ukurannya saya perbesar ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk di bagian tengah saya mau tulis untuk teks angkanya ya, angka nomor antriannya. Caranya sama seperti tadi, kita klik garisnya, klik kanan lalu pilih add text. Nah, di sini dalam hal penulisan nomor antrian, kita jangan tulis manual, tapi kita memanfaatkan fitur di bagian menu home. Di bagian paragraf di sini ada yang namanya numbering ya. Kita klik aja yang segitiga kecil di sampingnya, lalu kita bisa pilih di sini format penulisan untuk nomor antriannya. Nah, di sini saya menggunakan yang ini ya, format penulisan 001, 002, 003. Nah, kalau misalnya di tempat kalian itu belum ada format tulisannya kayak gini, kalian bisa buat di bagian define new number format. Kalian klik di situ, lalu di sini kalian bisa cari ya, bisa cari formatnya yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Ada banyak di sini, tapi biasanya yang digunakan ini sih yang 01, 02, 03 seperti itu ya. Nah, kalau sudah kalian tinggal klik OK aja. Nah, ini kita cancel aja karena saya tadi sudah buat ya, di sini sudah ada. Jadi saya pilih yang 01, 02, 03 ini. Nah, jika sudah, ini tulisannya kok nggak ada? Iya, karena kita tadi belum ubah ya, ubah warna teksnya. Jadi kita blok aja seperti ini atau klik 2 kali. Kemudian kita pergi ke bagian menu format, lalu text fill-nya kita ganti jadi warna hitam. Nah, ini muncul ya. Kemudian masih di blok, kita pergi ke bagian menu home. Di sini kita tebalkan. Kemudian kita ganti jadi Times New Roman. Lalu tulisannya kita gedein ya, seperti ini. Mungkin saya akan gedekan tulisannya menjadi 48. Nah, ini kita atur aja supaya angkanya kelihatan seperti ini. Nah, ini jangan khawatir ya, karena garisnya keluar, karena nanti garisnya bakal kita hilangkan. Ini sebagai tempat angkanya aja, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita hilangkan garisnya ya. Kita klik garisnya, lalu di bagian menu format, di sini shape fill-nya kita ganti jadi no fill. Lalu shape outline-nya kita ganti jadi no outline. Maka udah jadi seperti ini hasilnya. Mudah banget ya. Nah, ini karena kita menggunakan beberapa elemen tadi ya. Ada beberapa garis, mulai dari garis atas, kemudian ada garis bawah, kemudian ada lagi garis di tengah. Dan semuanya ini perlu kita gabungkan jadi satu, supaya nanti bisa berupa gambar ya. Caranya adalah kita klik salah satu garis di sini, kemudian kalian tekan tombol shift di keyboard, dan ini jangan dilepas ya. Selagi kalian menekan tombol shift, kalian pilih garis-garis yang lain atau semua elemennya seperti ini. Di bawah sini juga ada garis, lalu di tengah sini. Nah, jika sudah, kalian lepas aja tombol shift-nya. Lalu di bagian menu format ini, kalian lihat aja di bagian paling ujung ada yang namanya grup ya.
kalian klik yang segitiga kecil di sampingnya, lalu kalian pilih grup. Klik aja grup di situ. Nah, ini secara otomatis sudah menjadi satu kesatuan atau grup ya. Ini tinggal kita copy, Ctrl C di keyboard, lalu Ctrl V. Maka udah jadi, ini tinggal kita atur aja penempatannya. Dan menarik, ini nomor antriannya atau angkanya sudah langsung urut ya. Tadi ini 001, sewaktu kita copy paste langsung 002. Kita Ctrl V lagi, dia 003 dan seterusnya. Kalian bisa perhatikan ini ya. Ctrl V. Udah deh jadi kita tinggal copy paste aja, nanti nomor urutnya bakal langsung otomatis urut seperti ini teman-teman. Gimana? Cukup mudah atau menurut kalian ini cukup rumit? Nah, sebenarnya ini hanya salah satu contoh aja gimana caranya untuk membuat nomor antrian otomatis di Microsoft Word ya. Jika kalian punya referensi cara lain, kalian bisa share dan bagikan juga. Oke, sekian tutorial hari ini tentang cara membuat nomor antrian otomatis di Microsoft Word yang mudah dan cepat. Semoga bisa bantu kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian juga bisa tinggalkan komentar di bagian bawah dari video ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak.